Kalau kamu sering ngerasa gaji baru masuk tapi nggak lama kemudian saldo sudah menipis, tenang, kamu nggak sendirian. Aku juga dulu seperti itu. Sampai suatu hari, aku sadar, mungkin masalahnya bukan di seberapa besar gajiku, tapi di kebiasaan yang aku lakukan setiap hari. Di video ini, aku mau berbagi 3 hal yang aku berhenti lakukan, dan sejak itu uangku mulai betah di rekening. Semoga ceritaku bisa jadi cermin buat kamu juga. 1. Aku berhenti belanja tanpa rencana. Dulu, salah satu kebiasaan terburukku adalah belanja tanpa rencana. Setiap buka marketplace atau media sosial, rasanya selalu ada saja yang menggoda. Diskon besar, gratis ongkir, flash sale, atau kalimat klasik, promo tinggal hari ini. Awalnya aku pikir selama harganya murah nggak masalah, tapi ternyata aku salah besar. Masalahnya bukan di 1-2 kali belanja, tapi di kebiasaan kecil yang terus berulang. Hari ini beli ini, besok jajan itu, lusa check out lagi. Kalau dilihat satu persatu, memang kecil, tapi kalau dijumlahkan di akhir bulan, angkanya bikin kaget. Lebih parahnya lagi, banyak barang yang akhirnya jarang dipakai, bahkan ada yang cuma jadi penghuni lemari. Aku baru sadar, selama ini aku sering belanja bukan karena butuh, tapi karena emosi. Lagi capek, lagi bosan, atau lagi pengen kasih hadiah kecil buat diri sendiri. Belanja jadi pelarian, bukan solusi, dan tanpa sadar, aku sedang menghibur diri pakai uang masa depanku. Akhirnya aku memutuskan berhenti. Aku mulai bikin aturan sederhana. Setiap mau beli sesuatu, aku harus tanya ke diri sendiri. Kalau nggak diskon, aku masih mau beli nggak? Ini benar-benar aku butuhkan atau cuma pengen? Aku juga mulai biasakan nunda minimal 24 jam sebelum check out. Anehnya, setelah ditunda, banyak barang yang jadi kelihatan nggak sepenting itu. Keinginan yang tadinya kuat, pelan-pelan hilang. Selain itu, aku mulai belanja pakai daftar. Jadi sebelum buka aplikasi atau pergi ke toko, aku sudah tahu apa yang memang perlu dibeli. Di luar daftar, aku belajar bilang tidak dulu. Awalnya berat, jujur saja, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Dan hasilnya benar-benar terasa. Pengeluaran impulsif turun drastis. Aku jadi lebih jarang kaget lihat saldo. Uang yang biasanya habis tanpa aku sadari, sekarang bisa bertahan lebih lama di rekening. Dari sini, aku belajar satu hal. Bukan berarti aku nggak boleh menikmati uangku. Tapi aku harus pastikan uangku dipakai dengan sadar, bukan karena godaan sesaat. 2. Aku berhenti nabung dari sisa uang. Dulu, setiap awal bulan, aku selalu punya niat yang sama. Bulan ini harus nabung. Tapi caranya selalu begitu. Pakai uang dulu untuk kebutuhan, nanti kalau masih ada sisa di akhir bulan, baru ditabung. Masalahnya, hampir nggak pernah ada yang namanya sisa. Selalu saja ada alasan. Ada kebutuhan mendadak, ada ajakan teman, ada promo, atau sekedar self-reward karena merasa sudah capek bekerja. Akhirnya, tabungan cuma jadi wacana. Aku sadar, selama ini aku menempatkan nabung di posisi terakhir, bukan sebagai prioritas. Sampai suatu hari, aku mikir, kalau aku terus nunggu sisa, kapan tabunganku mau jadi? Dari situ aku putuskan untuk berhenti nabung dari sisa uang. Aku mulai ubah caranya. Begitu gajian, hal pertama yang aku lakukan bukan bayar ini itu, tapi langsung sisihkan dulu untuk tabungan. Walaupun jumlahnya kecil, aku tetap lakukan. Aku anggap itu seperti kewajiban, sama pentingnya seperti bayar listrik atau beli kebutuhan pokok. Aku juga bikin tabungan di rekening terpisah, supaya nggak gampang tergoda buat dipakai. Bahkan kalau bisa, aku set auto transfer. Jadi begitu gaji masuk, sebagian langsung pindah tanpa perlu aku pikir panjang. Di awal, jujur saja, rasanya agak berat, karena uang yang bisa aku pakai jadi kelihatan lebih sedikit. Tapi justru dari situ, aku belajar menyesuaikan gaya hidup dengan sisa uang yang ada, bukan sebaliknya. Pelan-pelan aku mulai lihat hasilnya. Tabungan yang dulu nggak pernah konsisten, sekarang mulai tumbuh. Nggak besar, tapi nyata. Dan yang paling aku rasakan adalah rasa tenang. Tenang karena aku tahu aku punya pegangan. Kalau suatu hari ada kebutuhan mendadak, aku nggak langsung panik atau harus ngutang. Dari pengalaman ini, aku belajar satu hal penting. Kalau kita nggak memprioritaskan diri kita sendiri hari ini, keuangan kita di masa depan yang akan menanggung akibatnya. Sekarang, nabung bukan lagi sisa dari pengeluaran, tapi jadi fondasi sebelum aku membelanjakan apapun. 3. Aku berhenti menutup mata dari catatan keuangan.
Dulu aku termasuk orang yang merasa, nggak perlu catat-catat, yang penting nggak ngerasa boros. Aku pikir selama aku nggak beli barang mahal, berarti keuanganku aman-aman saja. Tapi kenyataannya, setiap akhir bulan aku selalu bertanya, loh, kok uangnya habis lagi? Aku nggak pernah benar-benar tahu kemana uangku pergi. Semua terasa kabur. Dan itu bikin aku sulit berubah. Karena gimana mau memperbaiki kalau masalahnya saja nggak kelihatan. Sampai akhirnya aku memberanikan diri buat mulai mencatat. Awalnya cuma iseng, pakai notes di HP. Setiap keluar uang, sekecil apapun, aku tulis. Ongkir, jajan, parkir, kopi, semua. Dan jujur, di minggu pertama saja aku sudah kaget. Baru sadar kalau bocornya bukan di pengeluaran besar, tapi di hal-hal kecil yang sering aku anggap remeh. Dari situ aku paham, selama ini aku bukan kurang uang, tapi kurang sadar. Aku terlalu sering bilang cuma 10.000 atau cuma sekali ini. Padahal kalau itu terjadi hampir setiap hari, jumlahnya jadi besar juga. Sejak itu aku berhenti menutup mata. Aku mulai rutin mencatat, lalu seminggu sekali aku luangkan waktu buat lihat lagi catatan itu. Aku tanya ke diri sendiri, bagian mana yang sebenarnya bisa aku kurangi? Mana yang benar-benar penting dan mana yang cuma kebiasaan? Bukan buat menyalahkan diri, tapi buat belajar. Pelan-pelan aku mulai sadar pola pengeluaranku sendiri. Aku jadi tahu di mana titik terlemahku dan di mana aku bisa lebih disiplin. Yang paling aku rasakan, mencatat itu bikin aku mikir 2 kali sebelum ngeluarin uang. Karena aku tahu nanti akan aku lihat lagi di catatan. Dan anehnya, kesadaran kecil itu saja sudah cukup buat ngerem banyak pengeluaran gak penting. Sekarang, walaupun catatanku masih sederhana, dampaknya besar. Aku jadi lebih kenal diriku sendiri dalam hal uang. Dan karena itu, aku bisa ambil keputusan yang lebih bijak. Dari sini aku belajar, selama kita nggak mau jujur melihat kemana uang kita pergi, uang itu akan terus pergi tanpa pamit. Kalau kamu ngerasa cerita ini relate dan pengen sama-sama belajar jadi lebih disiplin soal uang, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Di channel ini kita bakal terus bahas cara sederhana biar keuangan makin rapi dan hidup lebih tenang. Ingat, perubahan besar nggak datang dari langkah hebat, tapi dari kebiasaan kecil yang kita putuskan mulai hari ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya.